Kaltim juga mereka panggil saya Pati, walaupun sana ada kerajaan sendiri itu di Kaltim. Wilayahnya Desa Sembilan Demong 10. Nah itu tadi sudah saya jelaskan supaya tahu apa itu Desa Sembilan Demong 10. Bukan desanya ada 9 desa, Demongnya 10 orang, tidak. Itu nama wilayah kerajaan. Nanti tanggal 24-25 Juni ada acara adat merubah. Biasa datang juga itu Pak Patiamon dari Meliau, Tayang, Sanggau, juga dari Delang, Kalimantan Tengah, biasa juga bisa datang. Itu pencucian pusaka besi koling tukar rakyat. Nah, hanya menjaga tradisi. Tugas saya sebagai patih ini apa? Ini saya maju patih dulu ya Pak. Jadi bukan sekda, ini patih ya. Tugas saya adalah memastikan, menjaga, memelihara, mempertahankan adat Jalan Jaban Titi sejak Krosik mulai tumbuh tanah belum menjadi. Nah, kalian sebagai generasi muda Dayak harus berani menjaga, menegakkan adat Jalan Jaban Titi. Ya, menjaga, mempertahankan harkat, martabat, harga diri bangsa Dayak. Berani tidak? Berani! Lemah ini gimana mampu pasukan nih? Belum makan kan? Oh, batas lah, lemah. Berani ya? Berani! Hidup dah! Hidup! Harus berani. Gimana mau perang? Beritanya ya udah berani kan, harus berani, harus semangat. Jadi itu tugas saya itu menjaga adat Jalan Jaban Titi sejak Krosik mulai tumbuh tanah belum jadi. Makanya kalau saya diundang kemana-mana acara adat, saya hanya menyampaikan tugas saya hanya memastikan adat Jalan Jaban Titi di sini masih tegak. Tidak yang lain, tidak berpolitik, tidak menyayangi ormas manapun, termasuk TBBR. Karena saya juga diakui patih di TBBR. Saya termasuk patih pertama TBBR Pasukan Merah bersama Patiamon. Tapi banyak tidak tahu patih kita, tidak apa-apa. Kita tidak perlu dikenal. Yang penting kita ada, walaupun tidak kelihatan. Jadi itu. Kemudian terkait dengan kepatian ini, strukturnya memang beda dengan ormas, karena dia struktur kerajaan, jadi murni urusan menjaga adat tradisi budaya saja, tidak yang lain. Jajarannya ya sampai ke Demong, Temonggung tadi, itu aja alurnya. Tapi bukan berarti seperti kata Patiamon kita ini bertentangan satu sama lain. Tidak. Saya mengayomi semua masyarakat adat Dayak, semua ormas-ormas Dayak. PBBR di sini juga hadir, PDKK, GDN, ormas Dayak ya, siapapun termasuk Pemuda Katolik, PMKRI, BPD, lain sebagainya. Semua kita naungi. Supaya apa tadi? Supaya kita kompak, supaya kita bersatu. Nah, karena kalau tidak bersatu kita tidak mungkin bisa hadir hari ini. Nah, kami juga hadir di sini karena kita merasa ingin bersatu. Kita ingin orang Dayak ini maju. Orang Dayak ini juga sejajar dengan suku-suku bangsa lain. Orang Dayak ini juga bisa terdepan. Orang Dayak ini bisa berdaulat. Jadi itu. Jadi saya senang, dan kepada Pak Mangku dan seluruh pengurus TBBR dan seluruh Pasukan Merah, saya berpesan tetap ilmu padi, ya. Tetaplah pakai ilmu padi. Di mana pemimpin bijak, di situ adat dijunjung. Jangan membawa adat kita. Kita tugasnya menjaga adat di mana dia berada. Itu yang kita tegakkan. Kita tidak boleh merusak adat di setempat. Hargai, datangi orang-orang tua, bukan tumbuh gigi tanggal. Minta nasihat mereka, minta restu, ya. Minta restu mereka, minta bimbingan orang-orang tua, supaya kalian tetap berjalan pijak di tanah, titi di adat, diam di aturan. Langit dijunjung, tanah dijajak. Paham tidak maksudnya? Nah, kalian harus mengerti adat, taat dengan adat. Nah, kalau sudah tidak beradat, apa bedanya kalian dan orang-orang lain? Tidak ada bedanya. Ini yang membedakan TBBR Pasukan Merah dengan Pemuda Katolik. Ya,
dengan PMKRI. Mereka nilai-nilai spiritualitas agama, ya kan? Walaupun tidak juga meninggalkan adat. Tetapi pasukan merah mendahulukan adat, mendahulukan tradisi-tradisi leluhur. Nah, kalau bicara leluhur saya tidak menyambung lagi, sudah pendeta yang ngomong. Artinya ini tidak menyembah berhala ya, Pak Tiamon ya, Nisa. Tidak menyembah berhala. Leluhur itu siapa? Orang-orang tua kita dulu. Orang-orang yang kita anggap orang-orang yang kuat, orang-orang yang baik, orang-orang hebat. Nah, kalau dalam spiritualitas Katolik juga ada Santo dan Santa. Kita juga mendoakan mereka pusat di gereja. Santa Agustinus, Santa Yosef, Santa macam-macam. Itu kan leluhur juga, orang yang sudah meninggal kan, manusia. Mereka bukan Tuhan. Sama dalam tradisi Dayak juga, leluhur. Kemudian ketika ada pantak atau ponti, keramat kita tidak menyembah kayu, tidak menyembah batu, tidak menyembah sungai. Bukan itu yang disembah. Tetapi di situ kita yakin ada kekuatan yang berasal dari Dwata, perimbang alam bumi, tanah air. Mereka hanya perantara, menyebut betul-betul konsentrasi. Sama di gereja juga ada patung Yesus, patung Maria, kan kita tidak menyembah patung. Begitu ya. Supaya kalian juga bisa menjelaskan kepada orang-orang lain yang mempermasalahkan yang kata Pak Tiamon tadi bilang menyembah berhala. Jadi maksud saya supaya kalian tetap yakin, supaya kalian tetap teguh, tetap semangat, ya, jangan kendor semangat. Kalau sekarang baru rapim, saya minta kepada Pak Mangku, ya, coba laksanakan lagi. Saya belum tahu apakah nanti ada gawai, tetapi ada kegiatan satu yang mungkin agak besar. Mudah-mudahan pandemi ini sudah berlalu menjadi endemi. Silakan menempatkan rumah adat. Saya yakin Pak Sekjen DAD